Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Suara, nomor induk mahasiswa 17 2017 0036. Saya akan menjelaskan tentang MERS-CoV. Baik, di sini ada pengertian dari MERS-CoV. MERS-CoV adalah singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, disebabkan oleh infeksi virus corona. Salah satu jenis virus yang masih berkerabat dengan virus penyebab SARS yang dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Virus ini pertama kali dilaporkan pada bulan Maret 2012 di Arab Saudi. Virus SARS tahun 2003 juga merupakan kelompok virus corona dan dapat menimbulkan pneumonia berat dan akan tetapi berbeda dari virus MERS-CoV. MERS-CoV adalah penyakit sindrom pernafasan yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan mulai dari yang ringan sampai berat. Di sini ada gejalanya. Yang pertama ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Merujuk pada definisi kasus WHO, klasifikasi kasus MERS-CoV adalah sebagai berikut. Seseorang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan 3 keadaan di bawah ini. Yang pertama, demam, melebihi 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam, batuk, pneumonia berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau imunokompromised karena gejala dan tanda tidak jelas. Di sini ada daftar komorbid pada MERS-CoV. Yang pertama, komorbid diabetes, jumlah kasus ada 32 atau 68%. Yang kedua ada penyakit ginjal kronik, jumlah kasusnya ada 23 atau 49%. Yang ketiga ada penyakit jantung kronik, jumlah kasusnya ada 13 atau 28%. Yang keempat ada hipertensi, jumlah kasusnya ada 16 atau 34%. Yang kelima ada penyakit paru kronik, jumlah kasusnya ada 12 atau 26%. Cara penularan MERS-CoV. Virus ini dapat menular antara manusia secara terbatas dan tidak terdapat transmisi penularan antara manusia secara luas dan berkelanjutan. Mekanisme penularan belum diketahui. Kemungkinan penularannya dapat melalui langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu melalui percikan dahak atau droplet pada saat pasien batuk atau bersin. Sedangkan tidak langsung yaitu melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Baik, di sini ada negara yang terserang. Ada 9 negara yang telah melaporkan kasus MERS-CoV. Yang pertama ada Prancis, Italia, Jordania, Qatar, Arab Saudi, Tunisia, Jerman, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Semua kasus berhubungan dengan negara di Timur Tengah atau Jazirah Arab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah kasus dan kondisi Indonesia saat ini, sejak September 2012 sampai dengan 1 Agustus 2013, jumlah kasus MERS-CoV yang terkonfirmasi secara global sebanyak 94 kasus dan meninggal 47 orang atau CVR 50%. Hingga saat ini belum ada laporan kasus di Indonesia. Hubungan epidemiologis langsung adalah apabila dalam waktu 14 hari sebelum timbul sakit, melakukan kontak fisik erat, yaitu seseorang yang kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau bercakap-cakap dengan radius 1 meter, dengan kasus probable atau konfirmasi ketiga kasus sedang sakit. Termasuk kontak erat antara lain petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus. Orang yang merawat atau menunggu kasus di ruangan. Orang yang tinggal serumah dengan kasus, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan kasus, bekerja bersama dalam jarak dekat atau di dalam satu ruangan, berpergian bersama dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan. Ada penata laksanaan kasus ya. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang bersifat spesifik. Pengobatan hanya bersifat suportif tergantung kondisi keadaan pasien. WHO tidak merekomendasikan pemberian steroid dosis tinggi. Belum ada vaksin tersedia untuk MERS-CoV. Di sini ada lindungi Anda dan keluarga.
Yang pertama, dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau dengan desinfektan. Tutup hidung, mulut bila batuk atau bersin. Gunakan masker bila berpergian. Bila sakit dengan gejala batuk, demam, sesak nafas, segera berobat ke dokter. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.